Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muna Alfazira dengan NIM 2023222030 dan saya Agniati dengan NIM 2023222026. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di jurusan Takdiris Matematika. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas proyek akhir statistika dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dasar dengan dosen pengampu Ibu Khairiani, SSI, MSc PhD. Untuk data sampelnya kami mengambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation atau GI terhadap hasil belajar pendidikan Islam siswa kelas 11 di SMA Mu'arif 01 Seputih Banyak. Dan hasil dari tugas proyek akhir statistika dasar ini terdapat beberapa poin yang akan kami bahas. Untuk mengetahuinya, simak video berikut. Yang pertama, uji hipotesis rata-rata kemampuan awal atau pretest hasil belajar. Data pretest kelas eksperimen dapat kita lihat di dalam tabel. Selanjutnya, stempel pretest kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai siswa tersebar pada rentang 55 hingga 75 di mana nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 75 dengan nilai berpusat pada stem 6. Distribusi data bersifat simetris dan penyebaran data tidak terdapat outlier. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan awal pada kategori sedang. Selanjutnya ada dua tabel di mana dari dua tabel ini kita bisa mengetahui hasil dari ukuran pemusatan data dan penyebaran data dari data hasil pretest kelas eksperimen. Kemudian data pretest kelas kontrol dapat kita lihat di dalam tabelnya. Stempel pretest kelas kontrol menunjukkan bahwa nilai siswa tersebar pada rentang 61 hingga 77 di mana nilai terendah 61 dan nilai tertinggi 77 dengan nilai berpusat pada stem 6. Distribusi data dampak simetris dan penyebaran data tidak terdapat outlier. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan awal pada kategori sedang. Selanjutnya ada dua tabel di mana dari dua tabel ini kita bisa mengetahui hasil dari ukuran pemusatan data dan penyebaran data dari data hasil pretest kelas kontrol. Selanjutnya perbandingan kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, box plot kemampuan awal kelas eksperimen median data berada pada angka 69. Sebaran data cenderung miring ke kiri, terlihat dari posisi median yang lebih dekat ke Q1 dibandingkan ke Q3. Terdapat dua outlier di bawah nilai minimum yaitu 55 dan 60. Secara umum, data kemampuan awal kelas eksperimen terpusat di angka 69. Selanjutnya, box plot kemampuan awal kelas kontrol median data berada pada angka 69. Sebaran data cenderung simetris, terlihat dari jarak antara median ke Q1 dan median ke Q3 yang hampir sama, tidak terdapat outlier. Secara umum, data kemampuan awal kelas kontrol terpusat di angka 69 dan tersebar merata di sekitar median, menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara nilai rendah dan tinggi. Selanjutnya, uji beda rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol di mana H0 -1 sama dengan -2, sedangkan H1 -1 tidak sama dengan -2. Karena -1 tidak sama dengan -2, maka dua arah. Kemudian diperoleh nilai T hitung negatif 0,35954245595 dan juga diperoleh nilai T tabel 2,0009. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir atau post-test hasil belajar. Nah, di sini ada satu tabel yang mana dari tabel ini kita bisa mengetahui hasil post-test kelas eksperimen. Selanjutnya, stempel kemampuan akhir atau post-test kelas eksperimen, yang dimana nilai post-test kelas eksperimen berkisar antara 70 hingga 95, dengan sebagian besar nilai terkumpul di stem 7 dan 8. Distribusi data agak miring ke kanan namun masih mendekati normal tanpa outlier. Data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran. Nah, di sini ada dua tabel yang mana dari dua tabel ini kita bisa mengetahui hasil dari ukuran pemusatan data dan penyebaran data dari data hasil post-test kelas eksperimen. Selanjutnya, di sini ada satu tabel yang mana dari tabel ini kita bisa mengetahui hasil post-test kelas kontrol. Kemudian, stempel kemampuan akhir atau post-test kelas kontrol, yang dimana nilai post-test kelas kontrol berkisar antara 68 hingga 85 dengan sebagian besar nilai terkumpul di stem 7. Distribusi data simetris tanpa outlier.
Data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran. Nah, di sini ada dua tabel, yang mana dari dua tabel ini kita bisa mengetahui hasil dari ukuran pemusatan data dan penyebaran data dari data hasil post-test kelas kontrol. Selanjutnya, perbandingan kemampuan akhir kelas eksperimen dan kontrol. Yang pertama ada box plot kelas eksperimen, yang dimana median kemampuan akhir kelas eksperimen adalah 80 dengan sebaran data simetris karena jarak median ke Q1 dan ke Q3 hampir sama serta rentang nilai kiri dan kanan seimbang. Kemudian box plot kelas kontrol, yang dimana nilai median kemampuan akhir kelas kontrol adalah 73 dengan sebaran data sedikit miring ke kiri karena median lebih dekat ke Q1 daripada ke Q3. Rentang nilai ke kiri dan kanan relatif seimbang. Selanjutnya, uji beda rata-rata kelas eksperimen dan kontrol. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan hipotesisnya. Di sini kami menentukan H0 μ1 sama dengan μ2, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran group investigation dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk H1-nya, μ1 lebih besar daripada μ2, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran group investigation lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Langkah kedua adalah menentukan nilai T hitung. Di sini kita bisa melihat cara pengerjaannya dan rumus yang digunakan, di mana hasil T hitungnya adalah 2,6680394683. Langkah ketiga adalah menentukan nilai T tabel. Sebelum menentukan nilai T tabel, kita mencari dulu nilai derajat kebebasan. Nilai derajat kebebasan kami adalah 48 untuk taraf signifikasi alfa sama dengan 5%, sehingga diperoleh nilai T tabel 1,676. Langkah keempat adalah keputusan. Tadi kita sudah mendapatkan nilai T hitung dan nilai T tabel, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya kesimpulan. Sesuai dengan langkah 4 yaitu keputusan, T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima.